Diana, Mami harap kamu jangan macam-macam. Dia itu pengusaha besar, memiliki banyak dekengan. Hukum rimba seperti apa maksud kamu? Ivanka terlihat sedikit cemas. Dia lebih takut bisnisnya itu hancur ketimbang harus membela dan memperjuangkan hak Diana. Sekarang aku tanya sama Mami, apa Robert udah membayar kinerja aku malam ini? Ivanka terdiam. Lelaki bernama Robert itu mendapatkan perlakuan tidak baik dari Bima sehingga tidak memberikan upah pada Diana. Ivan hanya bisa diam karena dia tidak enak memberitahukan hal itu padanya. Enggak kan? Itu karena kita membelamu Diana. Dia dihajar Bima habis-habisan dia mana mau bayar. Lalu keadaanku bagaimana? Kamu lihat ini luka jahitan di dada dan di punggung. Kaki dan tanganku masih sakit digerakkan. Mami pikir aja, siapa di sini yang jadi korban? Kenapa laki-laki itu nggak mau bayar? Diana semakin emosi. Dia paling tidak bisa jika jatah uangnya dikurangi, apalagi tidak dibayar sama sekali. Dia menjadi pekerja malam karena memang menjual tubuhnya, bukan memberikan gratis secara cuma-cuma. Itu yang ada dalam pikiran Diana. Kamu tenang aja Diana, Mami akan ganti rugi. Mami akan kasih kamu 20% plus biaya pengobatan kamu sampai sembuh. Jadi stop cari perkara dengan laki-laki itu ya. Diana hanya tersenyum tipis. Jika sekarang dia diam saja, maka tidak menutup kemungkinan nantinya akan ada laki-laki semacam Robert yang memperlakukan dirinya dengan semena-mena, bahkan mungkin pada teman-teman yang lain. Dia ingin menunjukkan pada semua orang jika pelajar juga berhak dihargai karena mereka bekerja, bukan merelakan diri secara cuma-cuma. Juga tidak boleh dianggap remeh, sekalipun itu oleh orang-orang yang memiliki banyak uang. Selin, Mami pergi dulu mengurus administrasi Diana ya. Ivanka pergi dari ruangan itu bukan untuk mengurus administrasi, melainkan ingin menghindar dari perdebatan dengan Diana. Kamu ini mau ngapain sih? Udahlah, lihat aja nanti. 3 hari lamanya Diana dirawat di klinik tersebut, hingga akhirnya hari ini kondisinya sedikit membaik. Luka jahitan yang udah mengering serta tangan dan kaki yang udah bisa digerakkan, dia pun udah bisa berjalan sendiri karena tidak lagi merasakan sakit di area selangkangannya. Selin dan kedua temannya membantu membereskan barang-barang Diana ke sebuah tas besar. Karena hari ini dia udah diperbolehkan untuk pulang. Ternyata Ivanka tidak mengingkari janjinya saat dia hendak keluar dari klinik tersebut. Semua biaya pengobatan udah dilunasi. Diana dijemput oleh sopir Ivanka. Begitu datang ke rumah bordir, Ivanka langsung menyambutnya dan menyuruh dia untuk beristirahat. Di balkon lantai 2, Diana duduk sambil memandang ke arah bawah, melihat hiruk-pikuk orang-orang yang lewat di sekitar sana. Lagi-lagi rindu pada putrinya kembali merasuki hati. Diana pun kembali mengecek ponselnya, dan ternyata masih belum ada balasan dari Bara. Padahal hampir setiap menit dia melihat pesannya itu. Diana, kenapa kamu gak istirahat? Teman seperjuangan Diana yang bernama Lydia menghampiri. Dia duduk di hadapan Diana. 3 hari ini aku udah banyak tidur, jadi aku udah tidak ngantuk lagi. Begitu ya? Oh ya Diana, aku udah pernah melayani pria bernama Robert itu. Dia memang kasar dan memiliki fetis aneh. Dia pun melakukan hal yang sama padaku, dan beberapa teman kita yang lain pun pernah melayaninya juga dan mendapatkan perlakuan kasar. Tetapi bedanya, aku tidak melawan. Kami pasrah begitu saja, sehingga tidak mengalami nasib sepertimu. Yang lebih menjijikan, dia tidak memberikan tips sama sekali. Aku heran, kenapa Mami masih menjadikan laki-laki itu kliennya. Oh ya? Apa kamu tahu identitas laki-laki itu? Ya tentu aja. Kau lihat ini? Melihat sesuatu di layar ponsel temannya itu, Diana semakin murka, baik kepada Robert ataupun Ivanka. Keduanya sama-sama gila. Apalagi Ivanka yang tidak ingin mengeluarkan sebesar pun uang untuk membela keadilannya. Oke, terima kasih ya Lid informasinya. Sama-sama Di, sepertinya kita harus belajar bela diri ya, supaya nggak diperlakukan semena-mena sama laki-laki. Sebenarnya tidak perlu sih, hanya perlu prosedur yang tegas untuk melindungi kita semua, maka tidak akan ada yang berani semena-mena. Tapi yaitu Mami kita hanya peduli dengan uang dan uang, tetapi tidak pada keselamatan kita. Dia juga sih, dia kerap menangis kalau ada anak buahnya yang dianiaya klien.
Tapi aku pernah melihat saat semua orang telah pergi dan dia sendirian, Mami malah menghapus air matanya itu dan kembali biasa aja. Aku pikir dia tidak pernah benar-benar menyayangi dan peduli pada kami yang udah mengabdi padanya. Diana tersenyum tipis. Kamu pikir Mami ini ibu kandungmu apa? Iya sih, tapi ya udahlah, aku mendapat tempat tinggal dan kehidupan di sini aja udah untung daripada hidup di jalanan yang jauh lebih tidak aman. Ya, Diana mengangguk. Kalau butuh apa-apa panggil aku aja ya, Di. Aku butuh rebahan dulu ya. Oke. Lalu Diana pun menelpon seseorang. Dia adalah seorang pengusaha minuman keras terbesar di kota tersebut. Lelaki itu merupakan salah satu klien tetap Diana. Orangnya memang dikenal baik dan kerap memberi uang tips yang banyak kepadanya. Halo Tuan Arsan. Ya, ada apa? Aku ingin bertemu untuk membicarakan suatu hal yang penting. Begitu ya? Masalah apa? Nanti aku sampaikan. Baiklah, datang aja sekarang ke kantorku. Oke. Tanpa berpamitan pada Ivanka, Dina langsung keluar begitu aja. Dia udah muak pada perempuan itu yang memang hanya membutuhkan uangnya saja. Kamu harusnya istirahat di kamar, Di. Diana membalikkan badan, ternyata pergelangannya kepergiannya dilihat oleh Ivanka. Aku mau belanja ke minimarket. Lagi pula aku udah sembuh. Biar Selin atau teman-temanmu yang lainnya belikan. Kamu istirahat, oke? Enggak, mereka semua sedang istirahat. Aku pergi sendiri aja bisa kok. Baiklah, perlu diantar kafir? Tidak perlu, Mom. Oke, hati-hati. Ivanka hanya memandang kepergian Diana sambil mengembuskan asap rokoknya. Di hatinya terdapat keraguan, tetapi tubuhnya terlalu lelah untuk mencari tahu lebih dalam. Dia ingin beristirahat, dan memang bagi mereka, siang hari adalah waktu untuk tidur sepuasnya. Diana mendatangi sebuah kantor berlantai 2. Dia dipersilakan masuk karena sebelumnya udah ada janji dengan Tuan Arsan. Lelaki yang menurutnya baik karena tidak segan memberikan uang dalam jumlah besar. Terkadang, jika moodnya baik, pria itu kerap menyewa Diana di luar seperti di hotel yang bagus dan memberinya barang-barang mahal. Maaf menunggu lama. Diana yang duduk penuh segera berdiri lalu membalikkan tubuhnya. Ya ampun, kau kenapa sayang? Pria itu nampak panik melihat bekas lebam di tubuh Diana. Ini tidak seberapa. Kau mau melihat yang lebih mengerikan lagi? Tanya Diana. Maksud kamu? Diana pun membuka kemejanya. Setelah itu melepas tank top berkencing itu, hingga yang tersisa hanyalah beratnya saja. Oh my god! Tuan Arsan membulatkan matanya. Pria itu terkejut melihat dada dan punggung Diana yang mengalami luka banyak. Siapa yang melakukan ini? Robert. Siapa dia itu? Mami Ivanka bilang dia adalah seorang pengusaha batu bara. Lalu Diana pun tersenyum manis, sinis. Tetapi setelah aku mencari tahu sendiri, ternyata dia bukan pengusaha batu bara. Pria itu hanyalah pemilik diskotik yang lumayan besar di kota ini. Ya Tuhan, untung aja kau tidak mati sayang. Sekali lagi Tuan Arsan melihat tubuh Diana dengan khawatir. Lalu apa yang kamu mau? Mereka pun duduk saling berhadapan. Diana kembali memakai pakaiannya dan menatap serius pria di depannya. Kau memiliki banyak anak buah yang gagah dan pemberani, Tuan. Bisakah Anda kerahkan mereka untuk melumpahkan Robert di hadapanku dan semua anak buahnya Mami? Tuan Arsan terdiam sejenak, karena dia paling tidak suka memiliki masalah dengan orang lain. Tetapi berbeda lagi, jika ada seseorang yang mengusiknya, udah pasti dia akan menghajar orang itu tanpa ampun. Kau harus tahu, Robert tidak membayar jasa aku pada malam itu. Jadi aku mau minta bantuanmu untuk mengembalikan hakku. Itu saja. Kok bisa dia ngebayar kamu? Lalu apa kata Ivanka? Diana tersenyum sinis. Dia tidak melakukan apapun. Lagi pula wajar kok Mami Ivanka nggak melakukan apa-apa karena takut bisnisnya dihancurkan oleh pria itu. Ivanka, hanya uang saja yang ada dalam otaknya. Dia tidak berpikir bagaimana nasib kalian. Ya, begitulah. Aku juga nggak mau mengandalkan dia. Oke, aku bakal gerakan anak buahku untuk Robert ke hadapanmu. Aku pastikan dia akan merasakan kesakitan yang kamu rasakan. Diana tersenyum menatap Tuan Arsan, merasa bersyukur karena setiap episode hidupnya selalu dikelilingi oleh orang baik. Aku sangat berterima kasih karena Tuan mau membantu. Oh ya, apakah aku harus membayar semua ini?
Aku tahu kau banyak uang dan mungkin tidak butuh uangku, tapi aku akan lakukan apa aja untuk membalas kebaikanmu. Tidak perlu, Diana. Melihatmu bahagia aja aku udah senang. Sekarang pulanglah dan istirahat. Besok siang keinginanmu akan segera terwujud. Karena malam ini, anak buahku akan terlebih dahulu menyelidiki si Robert itu. Terima kasih Tuan, Anda sangat hebat sekali. Semoga Tuhan selalu membuat rezekimu berlimpah. Diana tersenyum, karena dia sendiri tidak yakin doanya itu akan dikabulkan atau tidak. Ya, semoga aja. Mari aku antar. Kamu sama siapa kemarin? Aku sendiri. Kalau udah sembuh hubungi aku ya. Aku udah kangen banget karena sibuk belum bisa menemui kamu. Oke, siap. Diana tersenyum lebar. Biar diantar supirku aja ya. Terima kasih. Dan maaf udah ngerepotin. Enggak kok cantik. Tuan Arsan mengelus pipi Diana dengan lembut. Bagi Diana Tuan Arsan sudah seperti Benny. Bedanya pria itu tidak memiliki istri ataupun kekasih. Diana tidak tahu kenapa pria segagah Tuan Arsan betah hidup menyendiri. Padahal banyak uang dan pastinya wanita manapun tidak akan mau menolak. Tetapi pria itu malah memilih belajar untuk memuaskan hasratnya. Diana, ngapain kamu ke tempat Tuan Arsan? Tanya Ivanka. Dia mendapatkan informasi tersebut dari anak buahnya yang mengikuti Diana diam-diam. Tentu saja Ivanka merasa tersinggung karena Diana udah berbohong. Tidak apa-apa, aku hanya ada urusan sebentar. Urusan apa? Kenapa harus berbohong segala? Wanita itu menghembuskan asap rokoknya sambil berjalan di belakang Diana. Diana membalikkan badan. Urusan antara dua orang dewasa? Apa aku ini anak kecil yang harus selalu melaporkan apa aja sama mami? Mereka saling pandang. Ivanka merasa tersinggung dengan perkataan anak kesayangannya itu. Aku mau istirahat, biar lukaku ini cepat pulih dan bisa bekerja lagi untuk mami. Ivanka hanya menatap wajah Diana sejenak. Setelah itu dia mengangguk dan membiarkan Diana pergi. Keesokan harinya, Tuan Arsan mendapati janji. Dia mengerahkan 10 orang ajudannya ke diskotik milik Robert. Tanpa banyak bicara, pria itu diseret masuk ke dalam mobil dalam keadaan wajah tertutup. Kedua tangan dan kaki dipegangi kuat-kuat. Selama perjalanan Robert berusaha meronta, tetapi pria itu tidak pernah dibiarkan meloloskan diri. Hingga akhirnya sampai di depan rumah bordir Ivanka. Orang-orang suruhan Tuan Arsan langsung menyeret Robert keluar dari mobil dan melemparkannya ke jalanan. Sontak saja, perlakuan mereka mendapatkan perhatian dari orang-orang yang lewat, termasuk juga anak buah Ivanka yang sedang bersantai di atas balkon. Mendengar suara kegaduhan, Diana langsung berlari ke balkon dan menatap ke bawah sana. Dia tersenyum puas kalau melihat Robert dalam keadaan babak belur dihajar oleh anak buah Tuan Arsan. Para laki-laki yang bertubuh tinggi dan besar itu menghajar Robert tanpa ampun. Bahkan sekarang pria itu sudah tidak lagi memakai pakaian, hanya mengenakan celana kolor aja. Para anak buah Tuan Arsan yang membuat luka robekan di dada dan punggung Robert, persis seperti luka yang ada di tubuh Diana. Ivanka histeris melihat kekacauan yang ada di depan rumah bisnisnya. Dia sempat beberapa kali berteriak memanggil Bima untuk mengusir orang-orang yang membuat kekacauan itu. Tetapi sayang sekali, Tuan Arsan malah mengerahkan lebih banyak lagi anak buahnya untuk membungkam Ivanka agar tidak ikut turun tangan. Erangan demi erangan yang keluar dari mulut Robert menjadi tontonan gratis lagi bagi orang sekitar. Pria itu sudah babak belur persis seperti kondisi Diana pada waktu itu. Beberapa kali Diana tersenyum lebar kala anak buah Tuan Arsan meninju perutnya hingga mulut laki-laki itu mengeluarkan darah. Setelah puas menonton dari atas, Diana pun akhirnya berlari turun ke bawah, lalu keluar dari rumah bordir itu, melangkah dengan penuh percaya diri menghampiri Robert yang terlentang di jalanan. Diana berdiri tepat di atas kedua paha Robert, menatap pria yang sedang kesakitan itu dengan tajam. Setelah itu, dia mencengkram wajah Robert yang berlumuran darah. Apa kau masih ingat aku? Seminggu yang lalu kau juga melakukan ini kepadaku kan, brengsek? Kau pikir aku akan diam saja dan menerima perlakuanmu? Tentu saja tidak. Kau sudah menikmati tubuhku, lalu menganiaya tubuhku, hingga hampir mati. Tapi tidak sepeser pun uang yang kau berikan kepadaku. Sekarang, berikan uang itu padaku.
Seseorang yang sudah menikmati tubuhku diharuskan membayar dengan harga yang pantas. Berikan uangnya kepadaku sekarang juga, brengsek. Suara Diana terdengar menggelegar. Bahkan orang-orang pun tidak ada yang berani berbicara. Mereka semua membungkam mulutnya masing-masing, tidak percaya dengan keberanian pelajar itu. Cepat, berikan uangnya, jerit Diana, hingga tenggorokannya terasa sakit. Ivanka sempat maju dan hendak menarik tubuh Diana, tetapi hal itu dicegah oleh anak buahnya Tuan Arsan. Dengan tangan bergetar, Robert mengambil celananya yang sengaja dilemparkan oleh anak buah Tuan Arsan, lalu mengambil dompetnya. Dengan satu kali hentakan, Diana merampas dompet milik Robert lalu mengambil semua uangnya. Ingat ya Robert, jangan mengira kami para pelajar itu lemah sehingga bisa seenaknya kau injak. Dan jangan lagi kau lakukan hal seperti kemarin, baik kepadaku atau teman-temanku. Aku melakukan ini hanya untuk mengambil hakku, karena tidak ada yang bisa menikmati tubuh kami secara gratis. Paham itu? Teriak Diana lagi sambil mengacungkan uang itu ke langit. Diana menyingkap roknya lalu berbalik badan dan kembali masuk ke dalam rumah. Perempuan jarang, lihat saja seperti apa balasan yang akan aku dapatkan. Gumam Robert sambil merintih kesakitan.